Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Kurniasi dari kelas 2Q, NIM saya 2023143618. Saya akan menyampaikan hasil presentasi saya dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Yang pertama, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. A. Landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, seperti warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkan dalam segala bidang kehidupan. Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengalami persepsi dan intervensi sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk memaksa rakyat setiap kepada pemerintah yang berkuasa dengan menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat. B. Tujuan pendidikan Pancasila. Rakyat Indonesia melalui majelis perwakilannya menyatakan bahwa pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Rakyat Indonesia melalui majelis perwakilannya menyatakan bahwa pendidikan nasional yang berdasarkan bahwa kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas membangun bangsa, kualitas dan mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta dapat memahami kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. A. Pengertian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi, pada kenyataan banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal, menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, dan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Selanjutnya, manusia Indonesia yang ideal sesuai Pancasila. Religius, humanis, nasionalisme, demokratis, adil, serta arti penting ajaran agama, hati nurani dan rasa nasionalisme tinjauan dari berbagai aspek kontribusi pendidikan Pancasila dalam Pancasila. Sebagai dasar negara Indonesia, menetapkan 5 prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang manusia Indonesia yang ideal sesuai dengan Pancasila adalah yang memperbaktikan nilai-nilai sebagai berikut. 1. Religius. Manusia ideal menunjukkan rasa ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini mencerminkan keberagaman agama di Indonesia dan menekankan pentingnya menjalani hubungan yang baik dengan Tuhan. 2. Humanis. Manusia Indonesia yang ideal harus memiliki sikap yang peduli terhadap sesama. Hal ini mencakup empati, keadilan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. 3. Nasionalis. Warga negara yang ideal mencintai tanah airnya, menghargai keberagaman budaya, dan berkomitmen pada kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. 4. Demokratis. Manusia ideal harus menganut prinsip demokrasi, menghormati hak asasi manusia, serta berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat demokratis. 5. Adil. Keadilan menjadi prinsip penting dalam Pancasila. Manusia ideal harus bersikap adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam interaksi sosial maupun dalam partisipasi dalam struktur pemerintahan. Selanjutnya yaitu pentingnya ajaran agama, hati nurani, dan rasa nasionalisme dalam konteks Pancasila dapat dilihat dari berbagai aspek.
terutama dalam kontribusi pendidikan Pancasila dalam pengembangan ilmu. Berikut adalah beberapa tinjauan dari aspek-aspek tersebut. 1. Ajaran agama. Menyadari dan menghormati keberagamaan agama di Indonesia dapat menciptakan toleransi antarumat beragama. Pendidik Pancasila dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama sebagai landasan normal yang diterima secara universal. 2. Hati nurani. Pancasila menekankan pentingnya hati nurani dalam mengambilkan keputusan dan tindakan. Pendidikan Pancasila dapat membantu mengembangkan kesadaran moral dan etika di kalangan masyarakat. 3. Nasionalisme. Pendidik Pancasila dapat memperkuat rasa nasionalisme dengan memahami sejarah, budaya, dan nilai-nilai Indonesia. Hal ini membantu membentuk identitas nasional yang kuat dan menciptakan kesatuan dalam perbedaan. 4. Kontribusi dalam mengembangkan ilmu. Pendidikan Pancasila memberikan landasan filosofis dan etis bagi pengembangan ilmu pengetahuan melalui pengintegrasian nilai-nilai Pancasila. Pendidikan dapat motivasi pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.